Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufan Ihsan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya keamanan jaringan. Ya, apa saja jenisnya, bagaimana cara mencegahnya, kita akan bahas di video ini. Dan jangan lupa, stop penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, karena di rumah kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 agar nantinya Indonesia kita, bumi kita dapat kembali sehat seperti semula. Oke. Saat ini kita akan bahas tentang yang namanya sistem keamanan jaringan atau network security. Ya. Keamanan jaringan atau network security adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut pengusup untuk mengakses setiap bagian dari setiap jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Keamanan jaringan atau network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Dalam menjaga keamanan jaringan, diterapkan suatu konsep atau hukum dasar yang biasa disebut dengan CIA atau Central Intelligence Agency. No, yang betul adalah confidentiality, integrity, dan availability. Nah, apa sih CIA itu? Oke, let's go check. Yang pertama, confidentiality. Confidentiality adalah atau kerahasiaan setara dengan privasi. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Terkadang, menjaga kerahasiaan data dapat melibatkan pelatihan khusus bagi mereka yang mengetahui dokumen tersebut. Yang kedua ada integrity atau integritas, melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah, dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, yang terakhir ada namanya availability atau ketersediaan. Availability adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware. Melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat memelihara lingkungan sistem operasi. Dengan konsep yang ada, di dalam availability, informasi dapat selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Hingga ketika user membutuhkan informasi tersebut, informasi dapat diakses dan dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Nah, banyak orang sih yang ingin bertanya, yang banyak bertanya ya, apa sih dampak buruk dari jaringan internet bagi user? Sebenarnya dampak buruk jaringan internet ya bagi user itu terjadi apabila kita lalai dalam mengakses internet. Kenapa? Karena bisa kita mengakses internet apabila kita tidak hati-hati. Ya mungkin di suatu sisi kita setiap online tidak terjadi masalah apa-apa. Tapi apabila seorang hacker atau yang sedang ingin melakukan cybercrime atau kejahatan media itu bisa mendapat akses ke PC atau laptop kita yang nantinya akan berdampak ke data kita dan juga hardware kita akan rusak. Nah, contohnya yang buat lalai itu adalah cybercrime nih. Cybercrime itu banyak ya. Yang pertama itu adalah kayak pencurian data dari data-data penting, data-data perusahaan, data-data itu tanah nasabah saat di bank, ya kan. Yang kedua itu juga ada akses ilegal yang seharusnya contohnya itu website itu hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang yang punya wewenang tinggi seperti NASA atau ini gitu kan. Namun cybercrime dapat mengubah itu tersebut yang membuat kita seharusnya hati-hati dalam menggunakan internet. Nah, yang ketiga itu adalah hacking dan cracking. Nah, hacking ini biasanya hacker itu menyerang website ataupun PC client user dengan membuat servernya down. Contoh untuk website
membuat servernya busy atau down yang nantinya tidak bisa dibuka. Yang kedua untuk kayak VC client, bisanya itu dia itu bisa mengunci datanya ataupun memodifikasi datanya, itulah yang dinamakan hacking. Yang keempat itu ada namanya carding. Nah, cybercrime carding ini biasa sangat merugikan ya apabila kita yang sering belanja online yang membutuhkan barang dari produk luar negeri yang mengharuskan kita menggunakan kartu kredit. Dan di sini sangat rawan ya, karena kartu kredit itu angkanya itu sangat rawan. Apabila kita membeli barang di website online yang nantinya kita harus memasukkan kartu kredit, itu bisa jadi nomor kartu kredit kita masih tersimpan di website tersebut, dan nantinya sebuah hacker tadi yang akan mengambil nomor tersebut dan nantinya mereka salah gunakan, yang tidak bertanggung jawab ya tentunya. Itu salah satu jadi carding. Dan yang terakhir itu adalah ransomware. Apa itu contohnya? Ransomware itu adalah mengunci data-data file yang ada di PC kita, laptop kita, dengan bertujuan untuk memeras usernya. Kenapa? Karena kalau kita belum membayar, karena sifatnya ransomware ini kita harus membayar dulu, baru file kita baru bisa digunakan kembali. Dan itu membayarnya itu tidak murah, karena itu hacker bebas meminta berapa aja asal data kita terselamatkan. Nah, jadi solusinya itu seperti apa? Kita menghindarkan seperti itu. Nah, lebih baik saran saya ya, untuk data-data yang penting kalian bisa upload juga di, contohnya itu seperti Google Drive ataupun Save Cloud. Nah, jadi alternatifnya itu kalau dokumen penting nggak disimpan di Drive, nantinya buat file kita tuh aman ya. Nah, yang kedua itu orang bertanya bagaimana cara atau tips dalam menggunakan internet yang aman. Nah, balik ke solusi saya pertama tadi, yaitu hati-hati dalam menggunakan internet, karena itu sangat rentan ya. Apabila kita membuka browser atau mendownload file, kita juga harus hati-hati bahwasanya itu aman gitu lah ya. Jadi jangan sampai lalai dengan iklan-iklan di sana. Kita juga harus paham ya, iklan, ads, pop up itu kita harus paham. Jangan sampai kita terpancing untuk membuka itu. Nah, ada juga tips yang kedua itu jangan install aplikasi sembarangan. Contohnya apa? Jangan kita mau download sesuatu, nah tapi yang keluar dari browser itu bukan aplikasi yang kita download. Nah, kita juga harus teliti gitu. Ini ini aplikasi yang kita download nggak gitu. Kalau enggak, kita stop. Kita lihat dulu, kita pastikan ini kan aplikasinya udah sesuai atau belum. Nah, kalau belum, jangan sampai kita mendownloadnya. Ya, jadi karena ada aplikasi juga yang tidak berlisensi dan nantinya itu dapat merusak atau memberikan virus kepada PC atau laptop kita. Yang ketiga itu adalah berikan password yang kuat untuk akun kita terutama. Kadang orang yang lalai, ada orang yang sepele yang buat password biar agak mudah gitu, cuma buat 4 kombinasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau lebih gitu kan, angka gitu aja. Nah, seharusnya itu sangat mudah dibobol gitu kan. Ya, kita harus mempunyai inisiatif sendiri yang agar password kita tuh kuat, gak bisa dibobol sama orang lain gitu ya kan. Ya, contohnya apa? Seperti namanya Taufan gitu kan, Taufan 13506. Nah, itu kompleks, itu tidak bisa orang mikir secara logika 1, 2, 3, 4, enggak. Kita mengacak semua itu ya. Kita juga bisa campur nama kita juga dengan huruf besar ya kan, itu lebih kuat password kita. Nah, yang keempat itu ada update software. Nah, orang sekarang terkadang sepele ya untuk seperti Microsoft, OS Windows, mereka sepele kalau ini ambil kerekannya aja lah, ininya lah. Tapi kalau seharusnya apabila kita beli yang versi dari developernya itu sendiri, yang ori ya bisa dibilang, mereka tuh setiap bakal mengembangkan sistem operasi mereka tersebut atau aplikasi mereka tersebut. Kenapa? Kita sudah membayar. Dan itu adalah hak kita sebagai user untuk mendapatkan perkembangan dari aplikasi tersebut. Contohnya apa? OS Windows apabila kita dapat yang ori, kita selalu mengupdate dari firewallnya, dari ininya, semuanya bakal diupdate. Jadi kita mendapatkan feedback yang baik, worth it. Nah, jadi itu tadi gitu loh. Yang terakhir itu ada gunakan verifikasi 2 langkah. Nah, itu sangat baik ya, karena seperti Google, Gmail, dia membutuhkan 2 verifikasi.
Kalau kita login di PC yang berbeda, dia bakal kita masukin password dulu, setelah itu baru masuk ke verifikasi kedua, yaitu dari handphone kita. Nantinya kita bakal memasukkan kode. Nah, itu lebih aman ya, karena kita bakal memonitor akun kita terbuka di mana. Nah, yang pertanyaan ketiga tuh bagaimana cara mengamankan jaringan internet tersebut. Nah, karena ini berhubungan dengan internet, yang paling penting itu menggunakan firewall nih. Nah, salah satu yang mendasar yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri adalah dengan menginstal firewall. Firewall dapat berupa software maupun hardware. Firewall digunakan untuk menyaring lalu lintas internet yang mencurigakan dari komputer Anda. OS Windows sebenarnya sudah terdapat program firewall, tetapi jika ingin lebih aman, Anda bisa menggunakan aplikasi firewall yang lain. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Nah, apa itu? VPN adalah sebuah jaringan virtual pribadi yang melakukan reroute terhadap jaringan internet Anda ke lokasi lain sebelum menuju tujuan akhir, sehingga bisa menyembunyikan identitas Anda. Yang lebih penting adalah VPN juga mengenkripsi data koneksi Anda ketika online, sehingga menjadi koneksi online Anda aman dari para hacker dan pencuri identitas. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan proxy. Proxy mirip dengan VPN, tetapi aliran dari komputer ke internet tidaklah terenkripsi, menjadikan kurang aman, namun bekerja dengan baik untuk menggunakan seperti untuk browsing. Kebanyakan proxy juga gratis dan murah. Yang keempat itu adalah menggunakan Tor. Tor masih menjadi salah satu cara paling diandalkan untuk menjaga privasi kita tetap anonim dan aman ketika online. Tetapi apa itu Tor, ya kan? Tor adalah perangkat lunak yang menyalurkan lalu lintas internet kita melalui serangkaian relay, sehingga sangat sulit untuk mendapat informasi yang tentang sumber asalnya. Meskipun bermasalah, selama dikonfigurasi dengan baik, ini masih merupakan salah satu cara terbaik untuk tetap anonim ketika online internet. Yang terakhir itu adalah menghapus dan rekaman internet secara teratur atau history kita. Nah, setiap kita melakukan browser, ada baiknya gitu setiap kita tidak menggunakannya lagi, kita hapus log kita atau history kita, agar nanti browser kita itu bersih dari akun kita, website yang kita buka. Nantinya bakal menyulitkan hacker untuk meretas kita. Nah, jadi setelah kita tidak menggunakannya lagi, cache dan cookie di browser itu sering-sering tersimpan, ada baiknya kita hapus sendiri. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang keamanan jaringan, ya dari bagaimana pencegahannya ataupun penjelasannya seperti apa. Nah, saya sudah menjelaskan ya. Jadi tetap kesimpulannya itu kita harus berhati-hati, jangan sampai lalai dengan apa yang internet berikan kepada kita, karena internet itu seharusnya memberikan banyak positif kepada kita. Kita banyak belajar di sana dan seharusnya kita dapat memotivasi semua gangguan ataupun kemungkinan buruk lah untuk PC dan laptop kita nantinya agar aman ke depannya. Nah, jadi saya tutup. Saya Taufan Ihsan, dan jangan lupa tetap di rumah, stop penyebaran rantai virus COVID-19 dengan diam di rumah agar nantinya kita dapat kembali seperti Indonesia kita, bumi kita seperti sehat semula. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.